Lagi viral sosok Christina Ginting, ya ini WNI yang ada di Jerman yang memberikan pernyataan kepada wartawan asing tentang umat Islam yang ada di Indonesia, yang mereka katakan bahwa umat Islam di Indonesia itu tidak cinta damai dan suka membunuh, katanya seperti itu ya. Tapi walaupun seperti itu kita hargai pendapatnya, dan ya boleh kita berdebat, ya kita mengkonversikan dengan berbagai data ya kan. Nah, setelah ya saya scroll-scroll di internet, di Google ya kan, kita menemukan beberapa tragedi yang menyangkut sara ya, khususnya agama, yang bisa dibilang nggak bisa dihapus sebagai catatan kelam di masa lalu negara kita ini ya. Salah satu yang paling kita ingat itu adalah tragedi Ambon ya. Tragedi Ambon ini ada nama lainnya ya. Nama lainnya itu adalah Idul Fitri berdarah ya. Kalau umat Islam itu bukan sebagai korban di situ, maka mungkin saja itu namanya beda ya kan. Misa berdarah mungkin, atau Natal berdarah ya. Tapi dinamai juga itu sebagai tragedi Idul Fitri berdarah ya. Kenapa begitu ya? Karena kejadiannya di saat umat muslim sedang merayakan hari Idul Fitri ya kan. Dan ya nggak usah didetailkan ya, intinya mereka diserang secara terkoordinasi dengan simbol-simbol keagamaan yang kuat ya. Jadi ini bukan, ya memang pemicunya katanya pertikaian antar individu ya, tapi dalam tragedi Idul Fitri berdarah ini ya, itu dikabarkan sebagai penyerangan yang terkoordinasi ke kantong-kantong, ke kampung-kampung yang banyak dihuni oleh umat muslim ya kan. Dan ya nggak usah jauh-jauh lagi, tragedi Poso ya. Tragedi Poso ini juga syarat akan eh, agama juga ya. Dan nggak usah detail juga, kita bisa tahu ya bagaimana ngerinya ini kejadiannya kan. Dan tetap di situ adalah umat muslim sebagai korban ya. Makanya kalau banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika mengkomen, ketika mereka memiliki kebencian terhadap umat muslim, apa kita buat tragedi Poso kedua, Poso, tragedi Poso selanjutnya seperti itu, kejam ya. Jadi itu jelas murni ya, walaupun pada akhirnya tragedi Ambon, tragedi Poso ada perlawanan dari umat muslim yang datang dari Jawa, tapi itu kejadiannya sudah berlarut-larut ya, karena tidak mendapatkan penanganan yang berkeadilan ya. Makanya banyak orang-orang yang datang sana memang niatnya mau berperang ya, dan kita tahu endingnya seperti apa ya kan. Nah, itu dua contoh yang besar ya. Kita belum ngomong tragedi Kupang, kita belum ngomongin yang lain-lain lah ya kan. Intinya apa? Intinya sebagai umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini, umat muslim yang paling banyak menjadi korban ya kan? Tapi memang bukan itu tujuannya kita membahas ini ya. Kita ingin membahas ini supaya ya sama-sama nyadar diri lah ya. Saya nggak bilang umat muslim juga udah baik-baik semua, apa segala macam, paling toleran. Enggak saya bilang begitu ya. Tapi mari sadar diri ya kan. Saling paham ya, semua ketika manusia itu punya kepala yang berbeda-beda ya, sekalipun beragama apa, kalau memang dia bibitnya bibit-bibit yang menyukai kekerasan, anti perdamaian ya, dalam balutan agama apapun dia bisa melakukannya ya kan.